إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk mendakwahkan kita kepada tauhid, mendakwahkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan menjauhkan berbagai macam kesyirikan. Karena sesungguhnya dosa yang terbesar di mata Allah azza wa jal adalah mempersekutukan Allah jalla wa ala. Di mata sebagian manusia dosa terbesar itu adalah korupsi. Di mata sebagian orang dosa terbesar itu adalah pembunuhan. Di mata sebagian orang dosa terbesar itu adalah merampok, membunuh dan yang lainnya. Akan tetapi di mata Allah, dosa yang paling besar adalah syirik. Itu adalah dosa satu-satunya yang tidak akan pernah Allah ampuni apabila seseorang wafat di atasnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Karena hakikat syirik, saudaraku, adalah kezaliman yang besar. Bagaimana dia menyamakan Allah, pencipta langit dan bumi, dengan makhluk yang lemah, yang membutuhkan karunia Allah Jalla wa'ala. Hakikat syirik, ya akhal Islam, adalah mengandung penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, karena disamakan dengan makhluk yang tidak sempurna. Hakikat syirik, ya akhal Islam, artinya Allah subhanahu wa ta'ala dianggap bahwa kekuatannya sama dengan kekuatan makhluk yang lemah. Hakikat kesyirikan itu, ya akhal Islam, tiada lain adalah menganggap makhluk itu mempunyai kekuatan yang sehebat kekuatan Allah. Padahal, ya akhal Islam, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah mengatakan dan memproklamirkan dalam ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Katakan, Allah adalah Ahad, Esa. Disebut Esa kapan? Disebut Esa apabila tidak ada tandingannya. Adapun kalau masih ada tandingannya, tidak disebut Esa. Oleh karena itu Allah mengatakan, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk bergantung kepada Allah, membutuhkan karunia Allah Jalla wa'ala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah pun tidak dilahirkan. Allah tidak membutuhkan istri, Allah tidak membutuhkan anak. Beda dengan makhluk yang membutuhkan anak untuk melanjutkan generasinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak sebanding dengan apapun juga. Tidak ada makhluk yang sebanding dengan Allah. Sampai malaikat yang sangat besar pun
Ini dia malaikat yang disebut dengan malaikat pemikul arash, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Udzinali an uhadditsakum malakan min hamlatil arash." Diizinkan untukku menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Itu dia malaikat yang terbesar yang Allah ciptakan. Ia saja malaikat ini sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat takut dan selalu berdoa kepada Allah. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Allah berfirman, malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya. Para malaikat yang begitu besar saja ya akhwal Islam tidak pernah merasa sombong untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Allah berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih Isa bin Maryam tidak pernah sombong untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Tidak pula malaikat yang didekatkan. Mereka semuanya menghambakan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mereka betul-betul mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Umat al-Islam, ini dia seorang malaikat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Rasulullah bersabda, "Udzinali an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'sumun thanin tahtal arash." Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian tentang seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arash. Lalu si ayam ini berkata, "Ma'a'zamaka ya Rabb subhanak." Maha suci engkau ya Allah. Betapa besarnya dirimu. Padahal ini ayam, subhanallah. Bagaimana besarnya Rasul ceritakan. Kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arash, dan jarak antara bumi dengan arash ya akhal Islam 50.000 tahun lamanya. Ternyata ia mengatakan, "Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'a'zamak." Betapa besarnya dirimu. Mereka malaikat-malaikat, mereka makhluk-makhluk yang sangat besar, ternyata mereka menghambakan dirinya kepada Allah. Lalu kemudian manusia yang kecil, manusia yang lemah, ia kemudian menyembah selain Allah. Ia kemudian mengatakan bahwa Allah punya anak, kemudian dia mengatakan Allah punya sekutu. La ilaha illallah. Subhanallah ya akhal Islam, adakah penghinaan yang berat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan? Apabila kita saja dihina oleh manusia, dianggap kita lemah dan yang lainnya, mungkin kita tidak akan mau. Padahal misalnya badan kita kuat, lalu disamakan dengan orang yang sangat lemah kekuatannya, kita tidak akan mau itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hendak disamakan dengan makhluk yang sangat lemah, yang makhluk itu sendiri butuh kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan rahmat Allah Jalla wa Ala. Maka ya akhal Islam, tidak ada dosa di mata Allah yang lebih besar, yang lebih berat, dan tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kesyirikan. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Maka Allah mengancam orang yang berbuat syirik dan wafat di atas syirik, haram ia masuk ke dalam surga Allah. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga dan tempatnya dalam api neraka. Umat al-Islam,
Oleh karena itulah semua nabi dan rasul Allah utus kepada manusia untuk mengingatkan ini tentang bahaya syirik, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, agar tawakalnya hanya kepada Allah, agar doanya hanya kepada Allah, agar mereka cinta dan bencinya karena Allah, dan mereka menjadikan hidup dan matinya karena Allah dan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah tauhid dan bahaya syirik ini. Sampai-sampai beliau selalu mengingatkan dan khawatir kepada umatnya akan perbuatan syirik. Rasulullah SAW 5 hari sebelum meninggal dunia mewanti-wanti para sahabat, ala la'natullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Karena itu semua bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Rasulullah melarang kita memuji Rasulullah berlebih-lebihan. Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibn Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bahkan, ya akhwan Islam, apabila datang para sahabat berdiri, beliau tidak suka disambut dengan berdiri. Maka para sahabat paham itu, mereka pun tidak berani berdiri karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Sampai demikian Rasulullah mengajarkan umatnya agar umatnya tidak mengagungkan selain Allah secara berlebihan. Maka saudaraku sekalian, pahamilah ini dan jadilah kita orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang menjadikan Allah lebih agung di hati-hati kita. Allah lebih agung daripada segala sesuatu di hati kita. Allah yang lebih kita cintai dari segala-galanya. Allah yang kita sangat takuti dari segala-galanya. Allah yang senantiasa kita gantungkan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita pun berkeluh kesah hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang mentauhidkan Allah, ya akhi, sungguh diberikan oleh Allah kebahagiaan yang luar biasa di dunia dan akhirat. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka itu mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Maka setiap kita harus menjadi orang yang berusaha mentauhidkan Allah, dan kita khawatir apabila kita jatuh kepada kesyirikan, ya umatul Islam. Karena sesungguhnya apabila kita tidak khawatir kepada syirik, betapa mudahnya kita jatuh kepada kesyirikan itu. Kalau kita tidak menganggap besar masalah syirik, kita menganggap remeh masalah syirik, maka pintu peremehan ini adalah merupakan pintu setan yang besar agar kita jatuh kepada kesyirikan. Maka jangan remehkan syirik sekecil apapun, ya akhi.
Karena syirik kecil, kata para ulama, lebih berat daripada dosa besar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna ya rabbal alamin. Unsuril muslimina fi Palestin wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Wa arsyid syababana ila ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.